Halo semuanya, selamat datang di episode 2 dalam Akademi Komunikasi. Oke, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang kenapa bisa ada orang-orang yang haus akan kekuasaan. Dan bukan cuma ngebahas tentang kenapa ada orang yang haus akan kekuasaan sampai rela melakukan segalanya untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi kita juga akan mendalami mengenai kenapa kekuasaan itu sendiri penting dalam dunia ini. Jadi kita bakal melihat kurang lebih apa sih itu kekuasaan. Dan gue bakal mulai terlebih dahulu dengan objektif pemahaman dari sebenarnya apa sih itu kekuasaan. By the way, sedikit spoiler juga, jangan telan mentah-mentah video ini, karena again, video ini juga gue bawakan bergantung dan pasnya bias juga dengan apa yang gue pahamin dalam dunia komunikasi. So, ini bakal sedikit bias, tapi gue menggunakan pendekatan dari sudut pandang komunikasi di sini dan juga dari sudut pandang psikologi komunikasinya. Nah, kita bakal mulai dulu dengan sebenarnya apa sih itu kekuasaan. Kekuasaan itu pada dasarnya fungsi utamanya bisa ada di dunia ini untuk membawa order from yang namanya itu chaos. Jadi sebenarnya fungsi utama kenapa kekuasaan itu bisa ada adalah untuk membawa kekacauan atau chaos menjadi order atau keteraturan. Jadi misalkan kayak gini. Let's say dalam satu pulau, dalam satu benua gitu kan, tinggallah 3 keluarga. Jadi ada 3 keluarga di sana. Keluarga A itu bilang bahwa ketika ada orang yang ngatain atau nyakitin hati lo, maka lo diizinkan untuk membunuh orang tersebut. And then dari sana, dia datang ke si orang B. Si orang B berpendapat, keluarga si B itu berpendapat dan memiliki pendidikan bahwa kalau ada orang yang nyakitin lo, maka lo harus memaafkan mereka. Tapi si keluarga C itu bilang bahwa kalau ada orang yang memaafkan gue, itu adalah sebuah penghinaan. Jadi gue harus membunuh mereka. Dari sini maka terjadilah sebuah chaos atau kekacauan. Si C ngelakuin sebuah kesalahan kepada si B memaafkan si C. Si C menganggap itu sebagai sebuah penghinaan. Jadi si C membunuh si B. Si C setelah membunuh si B itu bikin si A jengkel. Dan si A mengajarkan kalau ada yang bikin lo jengkel, lo harus ngebunuh mereka. The point is, terjadilah sebuah chaos. Kekacauan. Itu mungkin sedikit ekstrim contohnya. Tapi sesimpel terkadang, kayak misalkan lo ngelihat dari sudut pandang modern, dunia modern. Sesimpel kayak misalkan, gue itu seorang pengusaha dan misalkan ada orang seorang pekerja. Seorang pekerja ya pastinya pengen semahal mungkin dia bisa dapat gaji dari apa yang dia kerjakan. You know, kayak misalkan gue jadi seorang staff, kalau gue bisa digaji 50 juta daripada 5 juta ya why not? Ya gue milih 50 juta. Tapi seorang pengusaha ya pasti pengen ya memaksimalkan profit oriented. Jadi sedikit mungkin uang yang gue keluarkan biar gue bisa mendapatkan sebanyak mungkin. The point is, si pengusaha pengen A, si pekerja pengen B. Lalu gimana caranya biar kita nggak jadi kekacauan atau chaos? Maka dari sana dibuatlah sebuah aturan, yaitu adalah minimum dari pendapatan pekerja itu harusnya segini. Segini minimumnya. Jadi itu menengahkan antara pengusaha harus ngeluarin segini minimal. Jadi nggak bisa dia semena-mena, dia nggak bisa kayak gue bakal gaji lo 1 juta untuk mendapatkan profit terbaik dalam perusahaan gue. Dia naikin value-nya, jadi minimum UMR-nya itu berapa. Si pekerja juga sama, harus ada minimumnya.
Jadi si pekerja nggak bisa minta yang terlalu banyak, intinya minimalnya segini nih. Jadi ini untuk melindungi hak si pekerja juga. Oke. Jadi dia bakal kasih, range optimal segini. Again, tapi ini tergantung juga kepada ini peraturan. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang, oke bang, tapi kan gue bakal ngasihnya value gue banyak banget kepada orang. Again, itu kan dari sudut pandang ekonomi. Semakin banyak value yang lo bisa kasih kepada seseorang, semakin besar juga penghasilan lo. Tapi itu kita kesampingkan. Intinya adalah, ini cuma contoh doang aja tentang kenapa peraturan itu diperlukan. Agar apa? Agar nggak jadi kekacauan. Agar nggak jadi terjadi kekacauan antara pekerja dan juga pengusaha. Oke bang, sekarang kita dapat poinnya. Chaos itu chaos itu harus dijadikan keteraturan. Kekacauan harus dijadikan keteraturan dengan adanya peraturan. Oke, jadi kekuasaan ini bisa bersifat aturan, bisa bersifat lo adalah sosok individu, atau lo tuh objek, atau lo adalah entitas. Intinya lo yang bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ingat ya kan, aturan itu ada untuk mencegah kekacauan. Aturan ini, order ini, itu bekerja dengan cara menentukan mana yang salah atau yang tidak boleh dilakukan dan mana yang benar atau yang boleh dilakukan. Oke, jadi kekuasaan itu dapat menciptakan keteraturan dengan menghasilkan sebuah aturan. Dan aturan itu pada dasarnya mencegah terjadinya kekacauan dengan menentukan mana nih hal yang salah untuk dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan mana hal yang benar atau boleh dilakukan. Misalkan contohnya, di zaman dulu banget, itu sering ada perdebatan dan pertentangan tentang apakah sebenarnya agama itu sendiri memang penting untuk ada di dunia ini. Dan gue suka banget dulu ada seorang penulis namanya tuh Fyodor Dostoevsky, di mana Dostoevsky menyebutkan bahwa kita nggak perlu mendebat tentang kayak misalkan apakah Tuhan itu beneran ada atau enggak. Sesimpel dengan kita melihat kalau seandainya dunia ini tidak ada agama, maka apakah dunia akan lebih ke arah kekacauan atau lebih ke arah keteraturan atau ketentraman. Jadi dalam tanda kutip, Dostoevsky mengatakan bahwa terkadang agama itu bisa menjadi sebuah rem agar bobrok manusia itu nggak menjadi sebobrok itu sampai terjadilah pembantaian massal di mana-mana. Jadi itu yang dikatakan oleh Dostoevsky tentang sebuah keteraturan. Dan gue suka banget sama konsep itu. Karena pada intinya adalah kekuasaan itu mengatur intinya mana yang salah dan mana yang benar. Tapi sekarang kita bakal masuk ke dalam kenapa bisa ada sosok yang haus akan kekuasaan. Di sini gue bakal memulai dengan suatu penjelasan, yaitu adalah pada intinya, walaupun aturan itu bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah, atau mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan, permasalahan adalah segala sesuatu itu kan harus ada dalam tanda kutip penyebabnya. Kecuali yang tidak terbatas. Kalau kita menyatakan bahwa ada Tuhan yang tidak terbatas, maka nggak mungkin ketidakterbatasan itu bisa berasal dari sesuatu yang juga terbatas. Jadi pada intinya adalah kita mungkin harus menerima dalam diri manusia antara dua pilihan, yaitu adalah ada awal mula dari segala sesuatu yang terbatas, yaitu adalah ketidakterbatasan yang kita sebut sebagai entitas dari Tuhan. Atau yang kita terima adalah ya, Tuhan itu tidak ada. Tapi bagi gue pribadi, gak make sense kalau Tuhan itu gak ada. Gue pribadi percaya bahwa lebih baik gue mempercayai setidaknya segala sesuatu yang terbatas itu ada penyebab dari yang ketidakterbatasnya. Jadi pada intinya adalah ada akhir dari segala sesuatu. Nah, aturan juga sama. Aturan itu adalah segala sesuatu yang terbatas dalam dunia ini. Aturan di Indonesia mungkin berbeda dengan aturan di Amerika. Tapi
aturan di Amerika mungkin berbeda dengan aturan di Ethiopia. Tapi permasalahan adalah aturan itu kan harus ada penyebabnya. Ada yang menciptakan aturan. Atau ada orang yang menentukan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Disinilah maka kita bisa bilang bahwa source of order atau sumber dari keteraturan itu sendiri. Jadi ketika misalkan gue bilang tentang kekuasaan di awal, gue menjelaskan bahwa kekuasaan itu fungsinya adalah untuk membawa chaos to order, kekacauan menjadi keteraturan. Tapi gue juga menjelaskan gimana caranya biar bisa menjadi teratur, yaitu dengan ada aturan yang menentukan salah dan benar. Tapi yang belum kita tanyakan pada pertanyaan itu adalah, tapi dari mana bisa ada ordernya ini? Dari mana? Siapakah yang akan menentukan mana yang benar dan mana yang salah? Jadi kalau misalnya kita bilang, siapakah yang akan menentukan siapa yang benar dan yang salah? Ya kalau kita lihat dari struktur pemerintahan, ya berarti pemerintah. Dalam sebuah negara yang menentukan benar dan salah, boleh dan tidak boleh, ya pemerintah yang menentukan. Jadi ada sosok atau ada source of order-nya. Misalkan dalam sebuah perusahaan, karyawan harus masuk jam 8 dan tidak boleh pulang sebelum jam 5. Itu kan peraturan. Tapi siapa yang menentukan di perusahaan ini karyawan harus masuk jam 8 dan tidak boleh pulang sebelum jam 5? Yaitu mungkin HRD. Tapi di atas HRD, mungkin yang bakal approve lagi adalah kepala dari bagian HRD. Tapi di atas kepala dari bagian HRD, mungkin yang akan approve lagi ya adalah CEO-nya pada akhirnya, India. Jadi ya, source of power ini itu sifatnya bisa bersifat multi-layer. Multi-layer itu ibaratnya kayak piramida gini. Dari bawah ke atas, bottom up. Jadi bottom up hierarki, kekuasaan yang bersifat bottom up, naik ke atas. Again, ini bisa beda-beda. Misalkan di mana negara mana misalkan gitu kan, ya mereka sifatnya lebih ke arah bukan bottom up, tapi semuanya sejajar misalkan. Ada juga demokrasi. Demokrasi itu pada intinya semua kekuasaan itu harus berasal dari ya rakyat, misalkan kayak gitu. Karena rakyat yang menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang benar mana. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Again, indah di atas kertas terkadang. Tapi the point is bakal ada orang yang punya kekuasaan. Siapakah itu? Itu panjang lagi. Kalau dari teorinya French and Raven Theory ada 3 jenis kekuasaan. Ada kekuasaan soft power, ada legitimate power, kekuasaan legitimasi, jadi didapatkan dari jabatan. Ada juga yang sifatnya itu bukan sebetulnya apa ya? Gue lupa. Foucault's power. Jadi siapa yang menentukan pengetahuan. Jadi itu macam-macam. Itu gue gak bakal bahas dalam video kali ini. Lo bisa cek aja nanti di Stanley Academy di kelas Communication Mastery. Tapi the point is ada orang yang dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, oleh karena itu, ketika ada orang yang dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah, disitulah penyebab utama dari orang yang haus akan kekuasaan. Bang, kenapa orang yang haus akan kekuasaan itu pengen menjadi source of order? Atau dia pengen bisa menciptakan mana yang benar dan mana yang salah. Oke, jadi gini. Source of order ini itu biasanya berasal dari manusia. Atau kita bilang sebagai Homo sapiens. Jadi, manusia bisa menjadi source of order. Manusia dapat bisa menjadi penentu mana yang benar dan mana yang salah dengan menciptakan sebuah aturan atau dengan menciptakan sebuah, ya ibaratnya dalam tanda kutip, sebuah kehendak lah. Dia boleh bikin orang tuh ngelakuin sesuatu kayak gitu loh. Nah, cuma permasalahannya adalah terkadang manusia itu sendiri ini yang menarik banget. Dalam filsafat eksistensialisme, kita memandang bahwa manusia itu bukan
berarti disebut sebagai malaikat terkadang. Manusia punya sesuatu yang disebut sebagai keinginan dan kehendak. Ini yang kemarin gue juga bahas juga sama nyokap gue ya. Seru banget pembahasannya, makanya gue bahas juga di sini kali ini. Jadi ada keinginan dan ada kehendak. Bang, apa yang lo maksud dengan keinginan dan apa yang lo maksud dengan kehendak? Basically gini, keinginan itu adalah apa yang kita ingini pada saat tertentu. Misalkan, gue pengen minum air putih, karena gue lagi aus banget habis bikin video 50 jam misalkan. Itu keinginan gue. Gue pengen minum air putih. Gue pengen disayang. Gue pengen butuh kasih sayang. Gue pengen makan. Gue lapar. Gue pengen makan. Jadi intinya gue pengen sesuatu. Gue pengen marah. Gue pengen mukul muka dia. Kehendak itu adalah apa yang akhirnya lo lakukan terlepas dari keinginan lo. Jadi kehendak itu adalah gue mengingini untuk punya rasa kasih sayang. Gue pengen disayang, tapi masalahnya pasangan gue itu bukan tipe pasangan yang bisa manja-manjain gue. Dan tiba-tiba ada temen gue yang dia dapat memberikan apa yang gue inginkan. Gue ingin disayang oleh orang, gue ingin disayang, tapi pasangan gue nggak bisa ngasih itu, tapi teman gue bisa ngasih itu. Tapi gue berkehendak untuk tetap setia dengan pasangan gue, menerima ibaratnya menerima kekurangan dia dan tetap aja milih setia sama dia walaupun gue ingin disayang. Jadi lo lihat, kalau kita rangkum dari situ, maka orang tersebut berkehendak untuk tetap setia walaupun dia ingin dikasih sayangi oleh entah siapapun itu. Ya dalam konteks ini dia punya pilihan untuk sama temennya yang bisa ngasih dia rasa kasih sayang. Jadi kehendak itu lebih kuat sifatnya daripada keinginan karena dia akan menjadi sebuah aksi. Jadi ketika misalkan kita bilang bahwa gue pengen makan tapi gue juga lagi pengen diet, itu kan bisa bertabrakan. Jadi keinginan manusia itu pada saat yang sama bisa bertabrakan. Manusia itu bisa sayang tapi bisa benci pada saat yang bersamaan. Gue pengen makan tapi gue juga pengen diet. Jadi gue berkehendak untuk tidak makan spaghetti itu karena gue ingin turunin berat badan gue walaupun gue lapar. Nah, ini yang menarik. Manusia itu dibedakan antara menjadi manusia yang disebut sebagai tiran dan bijaksana atau wise. Ini juga disebutin oleh Plato biasanya di Republik. Gue mungkin bakal ngambil untuk sudut pandang dari filsafat timur biasanya. Jadi dijelaskan bahwa pada intinya kalau dalam filsafat di timur dan juga stoikisme, walaupun dia juga di barat, disebutkan bahwa manusia yang bijaksana itu adalah yang mengetahui bahwa kehendak yang baik adalah kehendak yang didasarkan kepada moral, kejujuran, jujur, terus juga adil, dan berani. Ini kalau di filsafat stoikisme. Jadi yang dimaksudkan adalah, intinya, lo bisa bilang lo bijaksana kalau kehendak lo didasarkan kepada moralitas, jujur, adil, dan berani. Misalkan, gue itu dipukul sama teman gue. Maka dari sini, kehendak gue itu bisa gue mukul dia balik karena gue ingin mukul dia karena gue emosi, atau gue memaafkan dia. Maka kalau misalnya kita tanya, kira-kira mana perilaku yang bermoral, yang adil, yang jujur, dan berani di situ? Kalau jawabannya adalah, ya sebenarnya kalau gue mau bijaksana ya gue maafin dia lah, karena mungkin bisa jadi dia waktu itu khilaf atau gimana. Jadi gue memilih untuk memaafkan dia. Nah itu disebut sebagai berarti gue orang yang bijaksana, walaupun hati gue benci sama dia, tapi kehendak gue tetap maafin dia.
Tapi permasalahan adalah terkadang manusia itu nggak selalu bijaksana. Karena menjadi bijaksana itu susah. Seringkali kita harus mengalahkan keinginan kita sendiri. Keinginan kita untuk dipuja-puja, disanjung-sanjung sama orang. Keinginan kita untuk kita harus melawan keinginan kita untuk bisa memiliki seseorang. Kita harus melawan semua itu. Contoh, misalkan lo punya istri gitu kan, dan lo ketemu sama, let's say misalkan cewek malam, yang dimana lebih menggoda, lebih baik, lebih pintar nyayang lo nya. Keinginan lo kan pengen memiliki itu. Misalkan kayak gitu. Tapi kan agar lo bisa memiliki dia, maka lo harus nggak bijaksana. Dan lo harus nggak jujur ke istri lo bahwa lo baru aja memiliki cewek itu. Dan lo juga nggak berani, karena lo nggak berani bilang ke istri lo tentang hal tersebut. Tapi itu adil nggak masalahnya? Itu nggak adil bagi istri lo, karena dia udah menerima bahwa dia akan setia sama lo. Jadi kalau lo selingkuh dari orang yang setia sama lo, itu bobrok total. Nah, masalahnya adalah ketika kita itu harus memilih jalan dari kebijaksanaan ini, terkadang itu susah untuk dilakukan. Ya kan? Kita harus melawan keinginan kita sendiri untuk kita harus ngelakuin A, B, C, D, F, G. Itu kan susah. Nah, walaupun itu susah, ada juga manusia yang kadang tetap memilih jalan bijaksana. Tapi mostly yang terjadi adalah manusia itu seringkali menjadi tiran. Bang, jadi manusia itu menjadi tiran, itu maksudnya apa Bang tiran? Tiran adalah di mana kita itu membiarkan segala keinginan kita terwujud. Lihat cewek cakep, gue pengen dia jadi milik gue. Orang bikin gue kesel, gue pukul dia nggak bisa ngelawan gue sama sekali. Gue pengen mobil ada langsung di hadapan gue juga, harus langsung ada. Gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini, gue pengen itu, gue pengen ini, gue pengen itu. Intinya segala keinginan lo bisa terkabulkan. Bang, tapi kenapa keinginan itu bisa ada? Gue suka menjawab jawaban dari Dostoyevsky, itu adalah untuk jawaban itu hanya setan yang tahu. Itu menarik banget. Nanti mungkin bakal dibahas di next video tentang the roots of evil dalam diri manusia, atau akar dari kejahatan lah dalam diri manusia. Jadi intinya adalah tiran adalah kita bisa mewujudkan segala keinginan kita. Nah Bang, cuman gimana caranya Bang yang lo bilang manusia itu haus akan kekuasaan hubungannya dengan tiran ini? Jadi gini, ketika manusia memiliki kekuasaan, maka semakin banyak keinginan yang dia miliki itu dapat terwujud. Semakin banyak keinginan kita yang ingin kita wujudkan, ya kita semakin butuh banyak kekuasaan. Kenapa kayak gitu Bang? Contoh gini, misalkan gue pengen misalkan gue pengen punya cewek gitu kan, walaupun gue udah punya istri. Ketika lo ngelakuin hal itu, maka lo memerlukan kekuasaan. Kekuasaannya itu apa? Kekuasaannya ya mungkin lo harus bisa bikin si cewek itu menganggap bahwa kalau dia mau sama lo, maka itu hal yang benar untuk dilakukan. Biasanya gimana Bang cara bikin orang menganggap itu hal yang benar untuk dilakukan? Biasanya adalah ya dengan uang. Lo punya uang. Jadi ini yang menarik. Ketika lo menjadi sosok yang berkuasa, orang itu bakal lebih cenderung mengikuti apa yang lo inginkan untuk dia lakukan. Ini semua berhubungan dengan sebuah konsep yang disebut sebagai insentif. Insentif adalah segala sesuatu yang dapat menggerakkan diri manusia. Ini bisa macam-macam, bisa berupa uang, bisa berupa apa. Tapi intinya adalah insentif seringkali berakar dari wants atau keinginan juga. Nah ini yang makanya gue bilang ini menarik banget. Gini, ketika lo menjadi sosok yang berkuasa, pada intinya adalah lo menjadi sosok yang dapat memberikan seseorang keinginan dari orang tersebut. Jadi lo mewujudkan keinginan mereka menjadi kehendak. Ini pusing, tapi gue bakal jelasin. Contoh,
Misalkan lo seorang HRD di sebuah perusahaan, dan ada orang yang mau masuk ke perusahaan lo, dia kan berarti dia mengingini untuk diterima di perusahaan tersebut. Maka lo sebagai seorang HRD, lo memiliki kekuasaan untuk bisa mewujudkan keinginan dia. Karena lo bisa menerima dia di perusahaan tersebut. Again, makanya, tapi ada multi layer. Semua tergantung di bosnya. Kalau bos lo udah ngomong enggak, ya lo mau ngapain? Makanya gue bilang, semakin tinggi kekuasaan seseorang, biasanya cenderung semakin bisa dia dikonsumsi oleh kekuasaan tersebut untuk menjadi seorang tiran. Back to the point. Jadi intinya adalah, kekuasaan itu bisa kita dapatkan, dan kekuasaan itu juga bisa kita gunakan untuk mewujudkan keinginan seseorang. Oke. Dengan cara ya macam-macam. Bisa lo terima dia masuk perusahaan lo, bisa lo naikin jabatan dia, bisa lo kasih dia uang. Intinya apa yang diinginin sama orang tersebut. Nah bang, keinginan ini akan kekuasaan ini biasa bentuknya apa? Biasanya bentuk dari kekuasaan itu bisa ada yang bersifat lo punya uang biasanya. Bisa juga lo tuh memiliki sebuah jabatan, jadi lo dapat mengontrol orang-orang di bawah lo. Misalkan lo seorang CEO, maka lo bisa ngontrol manajer, supervisor, apa segala macam. Untuk apa? Untuk ya mewujudkan keinginan dari orang lain. Misalkan lo seorang, let's say lo seorang petinggi dari finance. Dan ada orang yang pengen masuk ke dalam divisi finance. Lo bisa nyuruh, misalkan lo bisa nyuruh kayak, yang ini dia bagus kok portofolionya, jadi terima aja dia masuk ya. So, lo punya power dari jabatan lo. Kekuasaan dari jabatan lo untuk menggerakkan orang lain, untuk membantu orang lain juga untuk mencapai keinginan dia. Nah, ini juga sama. Ketika, misalkan, bang, emang kenapa manusia itu pengen sebanyak mungkin keinginan dia untuk tercapai? Dan ini yang disebut sebagai freedom. Dan ini juga yang bikin kenapa video ini gue buat. Yaitu adalah, semua ini itu berakar dari freedom. The root of all evil is actually bukan dari uang. Banyak orang yang bilang gini, uang adalah akar dari kejahatan. Salah, bagi gue. Akar dari kejahatan adalah keinginan kita untuk bebas. Dalam syarat, bukan bebas mengontrol diri kita sendiri, tapi bebas untuk mengontrol segala hal. Yang itu berarti adalah kita ingin menjadi dewa dalam tanda kutip. Ketika manusia mortal ingin menjadi dewa, di titik itulah haus akan kekuasaan menjadi sebuah pilihan atau opsi. Bang, jadi manusia itu pengen bebas. Yes. Manusia tidak suka memiliki sebuah hal yang disebut sebagai aturan. Ketika lo menjadi sosok yang berkuasa, seringkali lo juga terbebas dari aturan tersebut. Gue paham, ini bakal sedikit susah dimengerti. Kenapa? Karena kadang ada orang yang bilang, bang, tapi kan kalau lo masuk pemerintahan, misalkan nih, lo kan tetap terikat sama peraturan. Yes, teorinya kayak gitu. Tapi praktiknya seringkali yang berbeda. Praktiknya adalah, ini dari eksistensialisme dari Dostoyevsky juga, dijelaskan bahwa pada intinya, manusia itu ketika mereka sudah punya kuasa, mereka punya pilihan untuk terlepas dari aturan. Makanya banyak, misalkan let's say anaknya dalam Romawi kuno, Kaisar Romawi kuno, banyak juga kan yang akhirnya menjadi tiran. Yang dimana mereka boleh membunuh, boleh mabuk-mabukan, boleh menghabiskan waktu sama cewek manapun, apa segala macam. Kenapa? Karena mereka dikonsum oleh kekuasaan mereka, yaitu adalah keinginan, the will, keinginan untuk bebas dari segala hal. Tapi bebas dari segala hal ini bukan berarti mereka mengontrol diri mereka sendiri.
Tapi mereka bebas untuk mengontrol dunia. Segala hal yang mereka ingin terjadi di dunia ini, mimpi indah mereka, itu dapat diwujudkan. Makanya seringkali, kalau misalkan lo lihat personifikasi dari iblis itu sendiri, yaitu adalah dia bakal datang ke lo dan menawarkan bahwa dia dapat mewujudkan segala keinginan lo. Kekuasaan. Oleh karena itu manusia bukan lagi pengen mewujudkan keinginan mereka. Gak lagi manusia pengen kontrak sama iblis tersebut. Tapi manusia pengen jadi iblis tersebut. Gak lagi mereka bisa mewujudkan keinginan mereka, bahkan mereka pengen bisa mewujudkan keinginan orang lain. Itu yang cukup dalam banget sebenarnya dari konsep hari ini. Jadi kalau misalkan sananya bang, gue suka banget belajar jenis komunikasi yang mendalami psikologi manusia. Kalau misalnya seorang mahasiswa, pekerja, seorang pengusaha, profesional, dan lo pengen investasi skill komunikasi sekali seumur hidup, lo boleh cek program gue namanya Communication Mastery di stanleyacademy.com. Di sana kita udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk belajar berkomunikasi dalam 30 hari doang. Dimana lo bakal belajar segala jenis komunikasi, ada public speaking, komunikasi massa, komunikasi psikologi, komunikasi antar pribadi, karisma, storytelling, kekuasaan, segala jenis komunikasi dan psikologi yang ada. Dimana semuanya bakal dikemas dalam pembelajaran 20 jam lebih pembelajaran intensif dan terstruktur mulai dari 0 sampai advance. Dimana semua ini juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan bang, gue ngalamin perubahan apapun, walaupun udah ngikutin kurikulum lo selama 30 hari, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Kalau misalkan seandainya, bang, terus bedanya apa sama yang di YouTube? Bedanya adalah praktek. Di YouTube biasanya based on teori. Tapi di sana lo bakal diberikan sebuah studi kasus, ada kuis, ada gimana caranya lo dapat mengaplikasikan apa yang lo pelajarin dalam dunia lo sehari-hari. So lo nggak belajar teori doang, tapi lo ada prakteknya. Dan itu malah yang penting. 70% dari peningkatan dalam diri lo berasal dari praktek, bukan teori doang. Jadi kalau misalkan pengen cek linknya, lo bisa cek aja link program ya di pin komentar di bawah. Thank you, bye-bye semuanya.